premanisme dilakukan kembali oleh debt collector Bank Mega. BR, warga Petamon Surabaya adalah salah satu nasabah kartu kredit yang menjadi korban tindakan debt collector, yang dalam penagihannya sudah melanggar peraturan Bank Indonesia nomor 14-2-PBI-2012 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11-11-PBI-2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Di dalam CCTV tersebut, bisa dilihat dengan jelas ada unsur-unsur intimidasi, kekerasan, dan premanisme dari debt collector. Dan tindakan tersebut sudah melanggar hukum dan dapat dijerat dengan pasal 351 dan 352 KUHP Pidana. Memang dasar mukamu yang nggak tahu malu. Saya sadar, Bu, Pak John, kalau memang saya ada keterlibatan dengan Bank Mega dan sebagainya. Tetapi kan bukan begini caranya. Loh, oleh karena itu kan saya minta bantuan. Saya kan sudah bilang, saya nggak pegang kapital keuangan Kalau tinggal di jembatan, saya tidak tahu kamu. Kamu ini posisi saya pun juga semuanya kan juga ada dalam fidusia. Fidusia gimana? Nah, sekarang sampean juga maki-maki saya gini, iya kan? Bos, terus kemudian sampean juga main kasar tadi, main fisik ke saya. Kamu masih punya karyawan. Bu Rini saksi loh, Bu Rini ya. Hah? Gitu loh. Kan nggak boleh kan kayak gitu. Saksi kamu apa? Hah? Ya kan nggak boleh gitu toh Pak John. Iya, kamu lebih keluar, ayo sama saya. Enak-enak sama saya, ayo. Ngapain kayak gitu itu? Loh, ngapain? Apa maksudnya keluar-keluar apa gitu? Saya sudah kasih kamu baik, ya. Saya kan sudah memberikan jawaban. Iya kan? Jawaban apa? Oke, Bu Rini sudah kasih program keringanan dan sebagainya berapa kali. Saya kan otomatis kan. Ya. Awal pertama pun kamu tidak bisa gitu. Saya tadi juga dilempar-lempar sama itu. Ya, kamu jangan cari kesalahan. Bang tidak mencari kesalahanmu ketika saya nggak cari kesalahan, itu terjadi kok. Ya. Maaf Pak. Itu apa? Iya, maaf ya Pak ya. Jangan seolah-olah Bapak juga memancing. Saya nggak mancing, Bu. Saya dari tadi diem-diem, Bu. Masa saya nggak ada ngomong apa? Jawab. Saya ada ngomong apa? Kok saya tadi itu maki-maki atau apa? Enggak. Kan yang ngurus kan jenengan juga. Loh, iya, saya kan sudah bilang 2 hari. Tapi kan tidak boleh Bu sampai main fisik, Bu. Nah, gitu tidak boleh tuh Bu, main fisik kayak gitu, Bu. Tidak boleh tuh, Bu. Nggak boleh apa? Nendang-nendang, mukul saya tadi itu. Ada kamu lebam? Hah? Ada kamu lebam? Hah? Ada kamu lebam? Kamu keluar. Begitu loh, kamu ke Bank Mega. Biar selesai urusanmu. Ini sudah 2 minggu lebih. Pertama datang pun kamu minta rundingan. Terus kamu telepon kami pagi-pagi. Kamu bengok-bengok. Nah terus siapa? Yang teriak-teriak itu siapa? Loh ya kamu loh. Teriak-teriak apa? Loh, teriak apa? Kok bengok-bengok? Saya tadi pagi-pagi bengok-bengok itu apanya yang bengok-bengok? Wargamu itu tidak membela kamu, berarti kamu itu bajingan di daerah sini ya. Perlu ini kamu berarti. Ya. Itu terserah sampai yang mengatakan saya apa warga saya dengan warga di sini lebih baik sekali. Baik sekali apa? Saya sudah tanya-tanya kamu sudah beli rokok kok beli apa segala macam. Hah? Ya udah terserah. Ini bukan negaramu, Bos. Tahu saya. Terus ini negara hukum, ada aturannya, ada koridornya. Nggak bisa main aja. Jangan bermain-main dengan bank. Enggak. Loh, tapi apa? Maka dari itu Bu, saya kan istilahnya kan juga butuh dari kayak kamu itu semua hidup kan di Indonesia ini bangkrut dan cuk. Iya toh. Nah, yuk dimaki-maki lagi saya. Memang jelas. Hah? Memang jelas. Iya toh. Kami ini mengajukan ke bank aja susah ya. Kamu yang mengajukan seenakmu. Tapi nggak bayar. Saya kan sudah bilang, riwayat saya itu tempo hari itu sebelum aja saya lancar. Lancar apa? Kalau memang saya ada niatan nakal, begitu ngajukan langsung belum Bu tagihannya. Langsung belum. Kamu punya ini aset, ya kamu jual separuh-separuh, bayar utangmu. Begitu loh. Berikut pemaparan dari kuasa hukum korban. Terkait kejadian kemarin yang dilakukan oleh oknum internal dan eksternal dari Bank Mega tersebut kepada klien kami, itu berawal dari klien kami itu punya
tunggakan kartu kredit. Lah, karena kondisinya sekarang itu masih pandemi, akhirnya klien kami itu tidak mampu membayar. Memang sudah dikasih peringatan atau dikasih surat, tapi klien kami kooperatif untuk menjawab itu semua, dan bahkan pernah ditawari oleh pihak Mega untuk pernah dikasih solusi oleh Bank Mega. Ternyata setelah diminta, gak apa-apa kata klien kami, gak apa-apa kalau memang ada solusi yang meringankan pada saya, monggo, mana suratnya, saya akan konsultasikan dulu kepada kuasa hukum saya. Itu kan sudah enak. Akan tetapi pada tanggal berapa kemarin itu? Pada tanggal 14 tiba-tiba ada pihak dari Bank Mega, kurang lebihnya 5 orang, 2 dari internal dan dari eksternal 3. Ya seperti biasa, klien kami itu menyambut mereka itu dengan baik, dengan sopan, mempersilahkan, karena tidak ada niatan dari klien kami untuk tidak bayar selagi klien kami masih ada. Akhirnya dipersilahkan masuk, sudah disampaikan secara baik-baik, kondisi ekonomi masih kayak sekarang, bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja itu sudah sulit. Malah dari pihak Bank Mega itu menggunakan tindakan-tindakan yang seharusnya itu tidak dilakukan, seperti melempar barang-barang yang ada di meja, mengebrak meja, dan bahkan sampai ada pemukulan, sampai dipukul, ditarik-tarik klien kami. Lah, hal itu yang sangat kami sayangkan. Kenapa kok Bank Mega melakukan tindakan seperti itu? Seperti itu. Akhirnya untuk memberikan efek jerah agar tidak terjadi kepada masyarakat yang lain tindakan-tindakan yang menurut kami itu sudah melanggar undang-undang, baik di situ melanggar hukum pidana, premanisme juga ada di situ. Agar itu tidak terjadi kepada masyarakat lain, penagihan yang seperti itu, makanya kita datang bersama Mas Said selaku kuasa hukumnya, juga klien kami selaku korban, ke SPKT Polda Jawa Timur. Seperti itu. Dengan tujuan apa? Tidak ada lain, hanya untuk membuat laporan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak oknum debt collector dari Bank Mega, baik dari internal maupun dari eksternal tersebut. Itu. Apa yang menjadi acuan kami melakukan laporan ini? 1. Atas penagihan itu sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 11 Tahun 2009 yang sudah diperbarui sekarang, yang mana di situ jelas debt collector atau atas nama apapun dalam melakukan penagihan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Juga dilarang melakukan tindakan ancaman kekerasan, jelas di situ. Itu yang menjadi dasar kita lakukan pelaporan. Yang kedua, di situ juga ada pemukulan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sudah dijelaskan, pasal 351, 352 itu juga jelas. Apabila atas tindakan penganiayaan itu tidak mengakibatkan lumpuh atau tidak bisa bekerja, maka itu masuk kategori penganiayaan ringan. Kita laporkan atas dasar 352 itu. Seperti itu. Cuman ketika kita nyampe kepada SPKT, hal itu mungkin kalau yang di Polda itu bisa dijelaskan oleh Mas Saidnya. Yang di Polda itu seperti apa? Ya baik. Jadi malam itu kita datang bersama-sama dengan nasabah
yang sekaligus menjadi korban atas perlakuan premanisme oleh salah satu oknum pihak Bank Mega. Waktu malam itu memang karena salah satu bukti yang belum tercukupi, maka disarankan agar besoknya lagi kembali. Akan tetapi setelah besoknya kita kembali ke Polda, oleh Polda malah diarahkan untuk kekeluargaan. Padahal jelas bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu oknum debt collector dari pihak Bank Mega sekaligus dari pihak internal Bank Mega jelas itu melanggar hukum. Bahwa ada bukti yang sudah kita berikan kepada pihak kepolisian. Yang pertama terkait dengan bukti pelemparan, yang kedua terkait dengan bukti adanya pemukulan, bukti yang terakhir yang kita berikan juga adanya ucapan-ucapan atau bentuk-bentuk ancaman verbal yang dikatakan oleh Bapak Syukur tadi, yang itu pun tidak dapat diterima karena informasi yang kita dapatkan dari pihak kepolisian bahwa hal itu tidak memenuhi unsur pidana, bahwa dalam hal ini mulai dari Mabes Polri, kemudian dari Polda Jawa Timur sudah memberikan himbauan apabila terjadi hal-hal seperti premanisme, ancaman dan lain sebagainya, maka hal itu disarankan entah pengaduan ataupun laporan langsung. Itu yang dapat kami informasikan sementara. Untuk kedepannya kita akan upayakan upaya hukum yang lain yang nantinya akan membela kepentingan hukum klien kami. Begini Mas, sebetulnya kan dengan tidak diterimanya atau belum diterima oleh pihak kepolisian terkait laporan kami ini, sebetulnya kami sangat menyayangkan. Kenapa ini kok bisa terjadi seperti itu? Padahal menurut hukum acara pidana kita, rangkaian yang perlu dilakukan oleh kepolisian itu adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu poinnya mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kalau sudah ada laporan, ini Pak, seperti ini, kan seharusnya polisi menindaklanjuti. Perlu kita selidiki ini, karena memang bukti sudah ada. Kalau kita mengacu kepada KUHP, minimal 2 alat bukti untuk menindaklanjuti. Pasal 184 itu jelas. 1, keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk. Di situ juga dan keterangan terdakwa. Dari keterangan pelapor itu sudah masuk kategori keterangan saksi. Kan? Pelapor menjelaskan didukung dengan bukti petunjuk dan bukti-bukti yang lain. Seharusnya itu sudah bisa ditindaklanjuti. Juga yang paling disayangkan oleh pihak kami, baru-baru ini kan jelas Presiden menghubungi langsung kepada Kapolri. Tindak tegas oknum premanisme maupun pungli. Kalau kita mengacu kepada instruksi Kapolri langsung memerintahkan semua jajarannya di seluruh Kapolda, baik Kapolres, Kapolresta, itu jelas untuk menindak tegas. Lah kenapa kok tindakan premanisme yang dilakukan oleh Bank Mega ini kok tidak ada tindakan seperti itu? Ada apa? Ini sudah jelas premanismenya. Diancam iya, dipukul iya, bahkan dilempar iya. Kurang dasar apa terkait premanisme? Padahal baru-baru ini kurang lebihnya Polda itu menangkap 30 oknum premanisme, yang mana di situ mungkin lebih ringan daripada ini. Dia hanya minta di jalan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Ini sudah sampai pemukulan, sampai melempar, bahkan intimidasi. Apakah ini tidak cukup? Surya Nenggala Sidoarjo melaporkan.